Sebab ini mukmin dan tidak mukmin ini hal pertama yang akan menentukan selamat atau tidaknya manusia. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu. Keimanan ini syarat pertama untuk manusia itu terhindar dari lafi khusrin. Kalau dia mau selamat dunia akhirat, dia harus mukmin. Nah, masalahnya mukminkah kita? Orang yang mukmin dengan sendirinya dia akan muslim. Itu bukti bahwa dia mukmin itu, maka dia akan muslim. Mukmin itu orang yang beriman, muslim itu orang yang berislam. Islam itu noun, kata benda, Pak. Isim. Kata kerjanya dari aslama. Aslama itu artinya berserah diri. Orang yang beriman kepada Allah, dia mengaku beriman kepada Allah, maka dengan sendirinya dia menyerahkan dirinya itu untuk diatur sepenuhnya hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu orang muslim. Itulah orang mukmin. Mau dimengerti atau tidak dimengerti oleh akal dia, aturan Allah itu. Karena dia beriman bahwa Allah lah yang maha tahu, maka dia mentaati semua aturan Allah. Walaupun dia tidak memahami kenapa ada aturan seperti itu. Itu ciri orang yang muslim. Dia berserah diri kepada Allah. Karena dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya perlu juga menekankan masalah ini karena saya lihat masih terlalu banyak kita umat Islam yang mengaku beriman itu yang masih terus saja mendiskusikan dan mendebatkan aturan dan hukum Allah. Kenapa aturan Allah kudu kieu? Nah, kudu kitu. Kunaon teu kieu, kunaon teu kitu. Apa itu definisi khamar? Berapa persentase alkoholnya? Terus apa definisi teler? Diskusi, terus nu teler beuki loba. Di zaman Rasulullah SAW nyaris tidak ada diskusi seminar seperti itu. Begitu Allah Subhanahu wa taala menyatakan innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuh. Sebenarnya khamar dan permainan judi dengan segala macam bentuknya itu adalah perbuatan keji dari perbuatan setan, karenanya jauhilah. Dan Rasulullah SAW menyatakan definisi khamar itu kullu khamrin, kullu muskirin khamrin, wa kullu khamrin haram. Setiap segala sesuatu yang memabukkan itu masuk dalam kategori khamar, dan setiap khamar itu haram dikonsumsi. Kalau dia sudah dinyatakan khamar, masuk jenis khamar, faqaliluhu au kasiruhu haram. Mau sedikit, mau banyak, mau teler, mau tidak, berurusan dengan barang haram itu haram hukumnya. Ada yang tidak jelas? Jelas pisan, Pak. Makanya para sahabat itu walaupun tidak ada yang S1, S2, S3, Umar bin Khattab kan apa gelarnya, Pak? Ya radhiyallahu anhu. Tidak ada yang Profesor Dr. Umar bin Khattab, Dr. Andes, Abu Bakar As-Siddiq, MA. Mereka nggak pernah mengecam pendidik, tapi dengan mudah memahami ajaran Islam itu. Apa yang mau kita diskusikan lagi begitu jelasnya, Pak? Saya tadi menyatakan bahwa saya mempelajari Islam sampai puluhan tahun, Pak. Tapi bukan berarti saya menguasai sepenuhnya ajaran Islam loh. Kalau dibanding dengan para ulama, terutama para
mujtahid ya. Wah, seingat seberapa persen udah ilmu saya. 5% juga mungkin udah alhamdulillah. Itu. Tapi Pak, walaupun ilmu keislaman saya cuma sedikit, insya Allah saya sanggup menjawab semua pertanyaan Bapak dan Ibu sekalian. Sok, Bapak Ibu mau nanya naon. Misalnya Bapak nanya kepada saya, kenapa sholat subuh itu 2 rakaat, sementara maghrib 3, zuhur, asar, dan isya 4? Kenapa? Maka jawaban saya, karena Allah menyatakannya seperti itu. Titik. Sok nanya naon di. Apa nanya naon? Kenapa Islam membenarkan poligami, tidak membenarkan poliandri? Cek Allah gitu. Oh, nanya naon di. Kenapa hukum waris dalam Islam itu laki-laki dan perempuan 2:1? Aturanana cek Allah gitu. Titik. Sok nanya apa lagi? Insya Allah semua pertanyaan akan saya jawab, Pak. Saya beriman kepada Allah, semua aturannya pasti benar. Mutlak benar. Reka harti, teka harti oleh akal kita. Orang yang masih mempertanyakan itu berarti ada masalah di keimanannya, Pak. Saya ambil contoh sekarang dalam kehidupan manusia ya. Ketika saya sakit, kemana saya pergi, Pak? Ke dokter. Kenapa kalau saya sakit, saya pergi ke dokter? Karena urusan penyakit, saya hanya beriman. Saya pinjam istilah iman ini dalam bahasa ya. Percaya, yakin kepada dokter. Dan Allah memerintahkan kepada saya di dalam Al-Quran, Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang punya ilmunya jika kamu tidak tahu. Yang menguasai ilmu masalah urusan penyakit, dokter. Maka saya pergi ke sana. Tok, 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 tok. Assalamualaikum, dok. Waalaikumsalam, kata dokter. Dok, saya sakit. Ya, tentu saja, kata dokter. Sebab kalau tidak sakit, ngapain ke sini? Kan saya datang ke tempat prakteknya dokter. Pasti nukadinya nuga ring, Pak. Baik, kata dokter, masuk. Sakit apa? Kata dokter. Justru saya ke sini itu karena ingin tahu, dokter. Saya itu sakitnya apa? Andai kata saya sudah tahu, saya nggak perlu ke sini. Dialog ini sudah nanti mulai mendekati urusan iman dan Islam, Pak. Baik, kata dokter, buka baju. Buka. Kaos, buka. Buka. Baring, saudara. Baring saya. Tarik napas, saudara. Tarik. Tahan ke saya teh. Terus mengap-mengap, ke saya ditahan, ada can ngomong lepas gitu. Tahan. Dia terus saya kekituan. Buka mulut. Buka ke saya. Keluarkan lidah, keluarkan. Tidak pernah saya bertanya mengapa. Buka mulut. Kenapa saya harus buka mulut, dok? Ya saya harus periksa anhina saudara itu radang atau tidak. Dari awal saya sudah mengeluh kepada dokter, saya sakit perut. Naon urusannya kudu calangap. Mari kita diskusikan, dok. Diskusi saya dengan si dokter itu. Sampai 3 jam saya diskusi dengan dokter, kunaon kudu calangap. Tidak pernah terjadi, Pak. Dengarti saya kudu calangap. Calangap saya. Kenapa? Saya percaya kepada dokter itu. Baik, kata dokter, ini hanya radang saja di anhina saudara. Jadi saya harus bagaimana, dok? Minum obat. Nanti saya tuliskan di sini ada antibiotik yang harus habis. Baik, dok. Ikuti nanti aturan saya. Di resep saya akan tulis. Baik, dok. Saya ambil resep itu, saya tebus di apotek.